Yang benar aja, masa aplikasi isi metadata menggunakan AI itu ada kekurangannya. Aku kira bakal sesempurna itu, tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture, channel yang membahas seputaran microstock dan fotografi. Dulu aku ngisi metadata foto itu menggunakan cara yang masih manual, tapi akhir-akhir ini saya menggunakan aplikasi metadata, yang mana aplikasi ini untuk mengisi metadata foto itu bisa secara banyak, guys. Jadi mempermudah dalam pengisian metadata dan mengefisiensi waktu. Nah, tapi kalian tahu nggak sih bahwasannya dari setiap aplikasi itu pasti memiliki kekurangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekurangan secara umum ya. Jadi tidak setiap aplikasi. Kekurangannya itu sebenarnya tidak terlalu banyak, guys. Tapi ya memang itu yang menjadi kendala untuk saya sendiri. Nampaknya kalau saya bahas tentang kekurangan aja itu kurang seimbang ya, guys. Jadi harus bahas tentang kelebihannya atau keunggulannya. Nah, di sini saya akan bahas kelebihannya dulu. Yang pertama itu kelebihan dari menggunakan aplikasi isi metadata itu lebih efisiensi waktu. Untuk efisiensi waktu dalam penggunaan metadata ini, kita itu hanya perlu mengupload foto ke aplikasi tersebut, lalu klik di bagian start. Nah, kalau kita sudah upload fotonya, dia akan menggenerate foto itu secara baik, guys. Tapi belum menuju ke sempurna. Karena untuk patokan sempurna saya juga tidak tahu. Dan ya sudah cukup bagus lah untuk di-generate di judul, deskripsi, dan kata kunci itu udah bagus semuanya. Saya sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi yang untuk pengisian metadata sampai detik ini. Kelebihan yang kedua yaitu kalian bisa edit metadata atau mengisi metadata menggunakan 1000 foto sekaligus. Ya, kalau kalian memiliki stok foto yang sangat banyak, tentunya kalau mengisi metadata manual satu persatu itu akan susah, guys. Jadi harus menggunakan aplikasi yang dapat mempersingkat waktu kalian dalam mengisi metadata. Ya, aplikasinya ada TK Generator dan juga ada Meta AI. Saya sendiri pernah mempraktekannya yaitu di 500 foto sekaligus, dan itu hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 1 jam. Dan itu saya buat editorial ya, jadi enggak secara komersial. Ya, ini membantu banget sih, guys. Jadi 500 foto itu sudah diisikan metadata dan itu berbeda-beda fotonya. Selanjutnya kelebihan yang ketiga yaitu lebih rapih dalam pengisian metadata, guys. Kenapa saya bilang lebih rapih? Karena di sini itu dia penulisannya udah bagus, guys. Dari judul, deskripsi, dan kata kunci itu sudah bagus. Di kata kunci sendiri itu bisa kita pilih untuk 1 kata ataupun 2 kata. Nah, itu sudah cukup bagus banget ya. Daripada kita manual satu persatu, wah, lama banget itu, guys. Untuk menuju ke 5000 foto mungkin kalian butuh waktu yang cukup lama, tapi dengan metadata AI ini ya cukup membantu banget, guys. Itu 5000 foto ya bisa dalam 1 tahun lah, karena saya sendiri itu sedang dalam misi untuk menuju ke 5000 foto. Jadi lebih rapi itu yaitu dalam penulisan deskripsi, SPOK nya sudah bagus, dan di judul juga sudah bagus. Itu menurut saya, guys ya. Terus dari penulisan bahasa Inggrisnya juga, pemilihan katanya itu sudah relevan dengan kata kunci, yang mana itu sudah rapi. Kelebihan yang kelima yaitu meningkatkan penjualan. Nah, kenapa di sini saya bilang untuk meningkatkan penjualan? Karena dengan metadata ini sendiri saya sudah merasakan, guys, foto-foto saya di Adobe Stock maupun di Shutterstock itu ada yang terjual berkat aplikasi-aplikasi metadata AI, yang mana dia tuh menggenerasikan judul, deskripsi, dan kata kunci. Ya, di situ saya tinggal upload ke microstock, ke microstock, ke microstock. Ya, ternyata tinggal menikmati hasilnya yang laku-laku, guys. Ya, begitu untuk menikmati atau meningkatkan penjualan. Kelebihan yang keenam yaitu ada file CSV-nya. Kenapa saya bilang ada file CSV-nya? Karena setiap dari kita ekspor aplikasi atau kita save aplikasinya itu metadatanya, kita juga bisa save file CSV. Jadi yang belum tahu, file CSV itu bentuknya Excel yang isinya itu metadata. Saya pikir file ini tuh dahulu nggak perlu ya,
Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya uji coba eksperimen, ini penting guys. Jadi ketika upload ke Shutterstock itu sudah terisi kategori kalau kita menggunakan file CSV, karena file dari foto itu belum bisa diisi kategori ya, jadi harus menggunakan CSV-nya biar terisi kategorinya. Nah, itu fungsinya file CSV. Kalau kalian pengen file CSV ya kalian harus punya aplikasinya dulu guys, biar generate foto lalu save CSV-nya. Itu mantap guys. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bahas tentang kekurangannya ya. Di sini saya disclaimer lagi, bukan bahas tentang kekurangan aplikasinya. Jadi di sini bahas tentang kekurangannya ketika saya menggunakan aplikasi-aplikasi maupun ya yang sudah saya pernah review maupun yang belum pernah saya review. Kekurangan yang pertama yaitu kurangnya akurat dari metadatanya. Nah, ini tuh nggak semuanya ya guys ya, cuman terjadi ke beberapa foto. Bukan kurang akurat sih guys, lebih tepatnya itu ya kurang mengena dari foto itu untuk kata kunci dan deskripsinya. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor guys. Bukan salah dari aplikasinya, tapi ya memang dari fotonya terkadang itu tidak terbaca oleh AI-nya. Jadi bukan salah siapa-siapa sebenarnya di sini itu. Ya harusnya kalau kita tahu itu salah tinggal dibenarkan saja guys. Tinggal kita tulis manual aja, karena tidak semua foto itu tergenerate secara salah ya atau tidak akurat. Yaitu pasti ada beberapa foto, kalau punya saya itu pasti ada, karena ya foto saya itu foto-foto yang terkadang tidak terbaca oleh AI itu secara detail. Jadi masih ada kata-kata kunci yang tidak relevan itu masuk di salah satu ya yang digenerate itu dari banyak foto, lalu ada salah satu yang masuk, dan di situ tinggal kita pilih aja untuk dihapus. Lalu untuk di deskripsi sendiri itu kalian bisa untuk di remove ya atau diganti, ya terserah kalian mau diganti atau tidak, tapi menurut saya kalau memang tidak relevan dengan foto sebaiknya diganti. Saya sendiri itu sering mengganti di kata kunci ya guys ya, karena di kata kunci itu terkadang kalau masuk ke Shutterstock ada yang merah gitu. Jadi kalau yang merah gitu itu terkadang bukan tidak relevan atau tidak akurat ya, tapi dari Shutterstocknya itu belum ada keyword itu, dia tuh belum nge-save keyword itu, sehingga ya nggak ada di kategori mereka atau di kategori mereka. Dan ya kita harus pilih this is apa ya, this is ya kata kunci ini benar, atau kita bisa remove, pilih yang lebih benar guys. Ya simple aja sih untuk mengatasi dari kekurangannya yang pertama ini. Kekurangan yang kedua yaitu kita butuh internet guys. Jadi kalau kalian itu nggak punya internet ya isinya manual aja, tapi zaman sekarang siapa sih yang nggak punya internet? Pasti punya internet. Saya sendiri itu punya internet bahkan dari kuota HP aja. Jadi ya tidak menggunakan WiFi, karena di rumah saya itu belum ada kabel WiFi-nya guys. Jadi menggunakan kuota manual untuk upload video, upload metadata maupun upload foto ke berbagai platform. Jadi kuota internet yang akan kita keluarkan ketika menggunakan aplikasi metadata ini cukup lumayan besar guys, tergantung dari fotonya. Karena saya sendiri itu belum 1 bulan sudah habis 100 GB, karena ya memang wow, untuk penguploadan ke metadata itu digenerate kan, dia membaca dari foto kita. Nah, kita itu upload ke AI. Jadi ya dengan upload ke AI file dari foto kita itu, nah akan dikenakan kuota. Jadi nyedot kuota internet kita, yang mana kuota internet itu nanti bisa menghasilkan metadata guys. Ya prosesnya seperti itu ya. Kalau kalian kurang paham saya jelaskan lagi gini guys. Jadi dari file foto yang kita punya kan offline, lalu kita buka aplikasinya di sini, yaitu aplikasi ya terserah lah, yang penting isi metadata. Lalu ini filenya dipindahkan ke sini. Ketika filenya itu pindah ke sini dan belum dipencet upload atau belum dipencet start, nah itu belum masuk ke AI-nya. Nah jadi ketika kalian itu pencet start, positif foto-foto yang ada di aplikasi ini itu sudah upload ke AI dari satu-satu ya. Jadi nggak harus 500 itu langsung upload semua, nggak, jadi satu-satu. Nah misalkan yang kalian upload itu filenya 500 MB, nah itu akan menghasilkan ya pengurangannya 500 MB. Jadi kalian upload ke sini ke AI-nya, AI-nya detect bahwasanya ini foto apa, nah lalu muncullah
deskripsi, terus judul dan kata kunci. Nah, itu membutuhkan kuota guys untuk prosesnya tersebut. Kalau saya sendiri itu ya lebih seringnya malam hari guys, karena kuotanya itu kalau malam hari kan bisa pakai kuota malam hari. Tapi saya itu sebelum tahu karena ini menggunakan kuota yang cukup banyak, ya saya siang hari sehingga menghabiskan kuota ya sebelum sebulan itu 100 GB guys. Itu sudah sama upload ke berbagai platform ya, karena ya untuk generate itu saya lumayan banyak guys. Tapi ini bukanlah kendala atau kekurangan ya. Kalau kalian memang punya wifi itu akan lebih mudah guys. Kalau punya wifi kan satu bulannya misalkan yang paket itu 20 Mbps itu sekitar 500 gigaan. Karena saya dulu di Jogja juga paket yang 20 Mbps itu sekitar 500 gigaan. Nah, kalau kalian pakai itu aman guys menurut saya. Ya, tetap terkendali dari semua prosesnya. Karena internet sudah aman dan terjamin. Lalu kekurangan atau kendala yang terakhir yaitu ada biaya berlangganan guys. Nah, di sini itu ada biayanya ya guys ya. Ketika kita membeli aplikasi itu kita mendapatkan lisensi. Kalau kita nggak beli ya nggak dapat lisensi lah, buat apa kita nggak beli. Nah, kalau kita beli kan kita dapat lisensi, yang mana lisensi itu milik kita sendiri aplikasinya. Nah, kalau sudah beli lisensi kita bisa untuk menggunakannya. Kalau nggak beli lisensi ya nggak bisa guys, cuman aplikasinya tok gitu udah nggak bisa dibuka. Bahkan untuk membukanya itu membutuhkan lisensi. Nah, untuk lisensi itu harganya bermacam-macam guys, ada yang dari 100.000, terus ada yang 500.000, bahkan sampai 1 juta. Nah, itu ada yang per bulan, per tahun, dan per lifetime atau per seumur hidup ya. Kalau kalian mau pakai terus-terusan saya sarankan pakai yang lifetime, tapi kalau untuk coba-coba dulu apakah ini benar atau tidak ya kalian coba per bulan. Tapi menurut saya kalau memang kalian itu pengen beli, cobalah lihat-lihat review dulu di aplikasinya. Jadi cari-cari di YouTube dulu. Kalau memang tidak ada informasi, kalian coba tanyakan orangnya yang menjualnya. Jadi aplikasi ini tuh ya terjual secara bebas guys. Dan ini biasanya orang-orang Indonesia yang membuatnya. Jadi karya anak bangsa. Jadi kesimpulannya guys, untuk aplikasi pengisi metadata itu masih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Ya ini di sini saya sebutkan kekurangannya itu secara umum, yang mana ini telah saya alami. Jadi tidak bermaksud untuk merendahkan suatu aplikasi tertentu, tapi memang dari satu aplikasi itu terkadang generate-nya itu atau untuk menciptakan kata kunci dan deskripsi itu nggak relevan dengan foto. Bukan berarti aplikasinya guys, tapi AI-nya atau yang mana APK-nya itu tidak bagus. Nah, itu juga faktornya. Kalau kalian tonton konten ini full, pasti kalian paham. Kalau sepenggal-penggal, ya kalian tahulah kalau sepenggal-sepenggal itu belajar bakal seperti apa. Ya, terima kasih yang sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan konten ini, klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol like. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali, Indonesia.